Uh, kita coba untuk memaparkan kesiapan kita sampai kesiapan yang kita lakukan sekarang di Unsri tentang persiapan untuk pembukaan pendidikan dokter layanan primer seperti yang sudah disepakati atau diinstruksikan oleh Dikdok. Jadi sebelum ini mungkin saya sedikit akan bercerita kenapa ini sudah seolah-olah kita sudah melakukan ini, karena memang sudah berproses dari awal. Kita sudah dari Kemkes difasilitasi, sudah mempersiapkan mulai dari National Board untuk mempersiapkan kolegium dan perhimpunan, kemudian juga sudah sekarang lagi berproses. Saya kira Ibu Ratna juga bosnya kita tuh untuk menelisik atau untuk meneliti apa yang sudah kita kerjakan. Kebetulan Kemkes dan ID itu menyerahkan kepada AIPKI untuk standar pendidikannya. Saya kira ini memang sudah kawin dengan baik. Dan kebetulan karena Unsri sebagai ketua dari wilayah 1 AIPKI, kita diserahin untuk dokter layanan primer, sehingga kita merasa mempunyai kewajiban dan untuk mencoba untuk menyiapkan ini. Jadi Unsri, silakan Mbak, silakan Mas. Kita sudah membuat tim. Ini mungkin yang ini tadi Prof. Laksono, Dr. Zul sudah memerintahkan kepada kita untuk membuat tim pengembangan dokter layanan primer, sekaligus inilah tim yang akan bertanggung jawab sampai nanti evaluasi tahap pertama dan lain sebagainya, bertanggung jawab tentang kurikulum dan lain sebagainya. Dan insya Allah yang kita bingungkan hanya satu sekarang, karena ini given, karena ini ditodong melalui undang-undang Dikdok, jadi nggak ada kata mundur, artinya kita terus maju. Next. Kita bukan next. Nah, ini. Jadi kita sudah bicara dengan rektor, kemudian untuk mengimplementasikan dokter layanan primer ini, kemudian kita juga mengadakan kajian-kajian internal eksternal, kemudian juga persiapan administratif, kemudian SDM, pendidikan dan tenaga kependidikan. Saya mohon maaf Prof. Laksono, karena ini belum kita siapkan dalam bentuk software yang Prof. Ya, project apa namanya? Iya. Nah, untuk izin rektor ini sekarang lagi jalan, dan rektor memang sebetulnya sangat concern karena tidak bisa kata mundur. Kemudian kajian internal kita juga dalam mengkaji apakah nanti setelah ada mandat dari Dikti tentang prodi ini di bawah IKM atau nanti akan sendiri gitu loh, akan langsung mempunyai prodi bertanggung jawab kepada dekan, karena sekarang juga dikatakan ID ngotot ini. Bu Ratna kemarin kita ketemu sama ID dia bilang ini adalah spesialis, jadi akan ada kolegium sendiri dan lain sebagainya, dan dia menganjurkan ini adalah prodi sendiri. Tapi kajiannya saya bilang kajiannya itu kembali kepada masing-masing institusi, tidak bisa dipaksakan seperti itu. Tapi kalau kajian eksternal kita bersama-sama dengan 12 yang sudah bersedia dengan kita bersama 12 FK mengkaji ini bersama-sama, Prof. Jadi dokter layanan primer ini sudah dapat SK dari AIPKI dan 12 FK sudah bersedia untuk mengkaji bersama-sama, baik itu naskah akademik dan lain sebagainya. Kemudian juga persiapan administrasi dari Unsri sendiri, kita mendapat dukungan penuh ini dari dekan. Kemudian SDM dan pendidikan dan tenaga kependidikan ini kita masih kaji jumlah dan jenisnya, karena kompetensi dari dokter layanan primer ini masih dikaji. SKD LPI-nya belum siap masalahnya, belum jadi kompetensinya itu masih dikaji. Ini nggak tahu yang mana telur duluan atau yang mana ayam duluan antara SKD PLI DLPI sama kolegium, karena kolegiumnya belum berdiri. Next. Nah, dari naskah akademik yang sudah ada, yang kita ini yang ada
kita sama-sama, kita kaji. Unsri sudah melakukan menyesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan lokal. Maksudnya kita sudah mengkaji, kita akan letakkan ini kepada tetap di bawah Departemen IKK IKM seperti itu. Karena menurut kita bahwa lebih gampang untuk menyiapkan SDM dan lain sebagainya. Walaupun nantinya punya prodi tersendiri. Kemudian tim implementasi standar kompetensi ini dalam kajian, tim implementasi standar pendidikan juga dalam kajian, kemudian juga tim implementasi standar kelembagaan juga di dalam kajian. Nah, dari ini kita sudah mendiskusikan draft kedua, kemudian finalisasi kita akan lakukan setelah ini selesai kita kaji. Kemudian kita akan bawa ke Senat, baru kita akan ke Rektor. Next day. Nah, ini untuk dokter layanan primer, kita mencoba untuk memberikan misi, visi, dan tujuan pendidikan, kemudian proses pendidikan, walaupun sudah ada denah secara rinci dikemukakan kesepakatan yang ada di National Board yang sekarang, tapi tetap aja implementasinya kita tidak bisa 100% seperti itu. Jadi muatan lokal dan lain sebagainya, kemampuan lokal akan tetap kita lakukan. Oke, iya, masih. Saya kira ini nanti kita akan apa? Tapi yang akan kita bahas di sini memang lebih pada segi manajemen proyeknya, dan nanti kita akan coba diskusikan. Kalau mengenai isinya, saya kira kita nggak usah masuk terlalu dalam. Yang dipimpin Bu Maria ini itu mempunyai awalan dan akhiran. Jadi diberi waktu berapa bulan untuk menghasilkan ini jadi itu. Ada nggak nih? Ada. Ya. Setelah itu sembuh. Ya, jadi ini yang kita sebut sebagai definisi sebuah proyek itu ada awalan dan coba Pak Mas Tisa itu lihat di webnya ya. Yang file ini mana? Yang ini mana? Pakai apa? Ya. Iya. Yang ya. Jadi ini ada awalan dan ada akhiran ya. Kemudian juga pertanyaan berikutnya ya. Jadi ini kan yang menjadi project leadernya Bu Maria ya. 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 Bersama dengan ada timnya ya. Ya. Ada wakilnya, ada wakilnya. Ada tadi Prof. Ya. Ya. Dokter Budi. Apa? Dokter Budi ya. Masih umur usia berapa tadi? PD1 sih Prof. Berapa umur? Oh. Sudah senior. Dia senior. Iya. Cukup senior. Kalau kita lihat kembali lagi pada ini ya, pada apa susunan orang-orangnya tadi ya. Tolong Dek. Yang kelompok. Ya, mau ya. Kita lihat aja. Ini. Ya. Iya. Ini yang sekarang lagi ngambil S3 di sini Prof untuk pendidikan kedokteran. Kemudian ini juga di pendidikan kedokteran. Ini masih muda semua Prof. Yang senior ini adalah Prof Suryadi sama Dokter Budi. Ya. Jadi kalau kita bayangkan ya, Bu Maria PD2 ya, Padek 2 ya? Padek berapa? Ya sementara Prof. Padek 2. Ya. Ya. Pak Budi Padek 1 ya. Ya. Ya, jadi ini kan sibuk sekali ya. Masuk sibuk ya. Ini nggak apa. Artinya memang dari anggota ini memang ada yang memang orang yang diandalkan ada ya, yang di apa, misalnya dia punya waktu. Ini Prof, sebetulnya yang kerja ini mereka berdua Prof. Iya. Kira-kira dia punya pekerjaan lain nggak? Apakah hanya ini fokus ke sini atau termasuk orang yang tadi Pak, apa, karena dia baik, akhirnya banyak beban ke dia. Pak. Satu memang nggak ada tugas khusus ya. Ya. Yang Ismail ini sebenarnya dia wakil ketua MIU-nya. MIU. Wakil ketua MIU. Ya. Yang satunya Risma. Tapi ini memang kita plot dia tidak ada kerja lain Prof, hanya untuk dokter layanan primer yang ini Risma. Ya, jadi ada orang-orang di situ yang memang Tidak ada kerja. Ya. Ya, fokus gitu ya Prof. Karena pengalaman saya pribadi ketika saya menjadi project leader itu saya juga fokus ya, nggak mau ambil yang lainnya karena kalau sudah kebanyakan kerjaan itu nggak rampung-rampung. Ya. Oke, silakan kalau ada yang mau komentar dulu ya. Jadi ini kita coba bahas melalui pendekatan manajemen project ya. Jadi ini project pengembangan untuk persiapan di LP ya. Dan ada tim seperti ini. Mungkin silakan kalau ada yang mau tanya ya. Tapi kita akan fokusan pada apa yang itu di dalam web itu ya, dalam webinar ya. Ini termasuk project nggak? Saya dari FK Unisula. Kebetulan saya juga ketua proyek tapi bukan di LP tapi PPP di S1. Yang ingin saya tanyakan dari timnya itu tugas pokoknya itu masing-masing apa? Karena kan dari DLP untuk membentuk suatu proyek itu ada yang harus si A harus bertugas untuk
masalah apa, si B mungkin prasarana, si D atau itu yang mungkin saya ingin tanyakan untuk di sini. Jadi kita masing-masing sementara ini karena memang DLP ini kan kue yang baru nih, masih sesuatu yang belum ada contohnya. Jadi kita memang betul-betul baru dengan kata lain bahwa kita punya tanggung jawab inti tapi tetap aja kerjanya bersama-sama. Misalnya ini standar kependidikan sama standar kompetensi ini kita serahkan penuh sama Risma sama ini Risma dan Irfanuddin. Ini berdua mereka membahas standar kompetensi dan standar pendidikan. Kemudian PD1 sengaja kita ambil sebetulnya itu karena dia yang tahu lokal yang ada yang kurikulum dan lain sebagainya. Karena suka tidak suka DLP itu kan nanti kan ke sini ini dok. Jadi nyambung gitu loh. Nyambung dari basic medical education dan akan terus kemari. Jadi suka atau tidak suka dia akan menyambung dengan kompetensi dokter yang sekarang. Makanya kita minta PD1 juga ikut secara aktif di sini. Kemudian untuk administrasi keuangan, nah ini Prof, karena apapun sekarang bergeraknya tanpa uang kita nggak bisa gitu loh. Dan ini makanya kita turun langsung PD2-nya ikut juga di sini gitu. Kemudian juga tentang jejaring juga suka atau tidak suka ini berkaitan sama bidang 2. Makanya terus terang aja DLP ini membuat kita nggak bisa tidur, nggak bisa makan, betul-betul. Dan dekan ini memaksakan dalam tanda petik maksanya dengan rayuan tapi Prof ini harus jadi gitu loh. Jadi dalam pengertian bahwa ini apa ya? Jadi kalau ibu mau minta kita secara strict ini pegang itu kita masih membaur gitu loh. Karena kita sendiri masih ini kuenya seperti apa sih seperti itu. Jadi masih awur-awuran walaupun kita memang satu-satu. Risma dia standar kependidikan, kompetensinya Irfan seperti itu. Tapi tetap kita turun. Kita membawa Dikdok ke depan rektor. Ini loh, suka nggak suka bahwa karena dana ini kan munculnya 2013 Prof. Dan kita belum memasukkan ini ke dalam RKAKL. Belum ada di RBA sama sekali. 2014 ini. Jadi kita minta dana khusus kepada rektor untuk hal-hal yang seperti ini. Dan rektor mengatakan bahwa ya silakan aja dimodifikasi dan kita bisa revisi. Jadi insya Allah dana untuk ini ada. Jadi nanti kita terakhir bulan September kita akan revisi dan 2015 kita sudah masukkan untuk pembentukan prodi khusus dokter layanan primer. Makanya tadi saya bisik-bisik sama Dr. Zul, seandainya kita juga harus mengkaji ini sampai keluar, FK Unsri siap untuk mendanai dari kita untuk kajian keluar untuk dokter layanan primer karena kita memang sudah minta dana untuk itu, untuk alokasi itu. Ya. Karena kita akan masuk pada satu fase. Tadi Bu Maria menyatakan bahwa di DLP ini akan dipegang oleh bagian komite medicine ya. Ya. Jadi gini, ini ada fase pembentukan Pak. Ya, pembentukan ya. Yang tadi ini bayan saya setahun ya. Jadi ini sampai bulan Mei ya, Juni 2015. Nah, setelah ini selesai itu diserahkan pada yang pengampu tadi. Betul itu ya, desainnya ya. Jadi ini adalah satu tim ad hoc yang pengembangan dokter layanan primer itu dibikin sampai seperti ini. Dan memang betul mungkin masih dalam konteks kurikulum macam-macam itu belum rampung ya. Nah, tapi minimal izin tadi ya, targetnya apa Bu? Targetnya apa? Indikator selesai apa? Izin. Terbentuknya prodi. Terbentuknya prodi. Ya. Targetnya itu Prof. Ya, di sini. Terbentuknya prodi. Ya. Itu Pak. Jadi ketika terbentuk prodi, ya selesai, kemudian serahkan pada departemen tadi yang pelaksana. Jadi proyek sudah di situ, walaupun kurikulum belum rampung betul ya. Nah, bisa, bayangkan Pak. Jadi ada awalan dan ada akhiran. Nah. Jadi ini makanya ada telur sama ayam Pak, yang mana yang mulai kita nggak ngerti karena ini given.
Jadi Dikdok memerintahkan kita harus ada dokter layanan primer. Artinya seharusnya kan membuat prodi itu harus ada kolegiumnya dulu, harus ada perkumpulannya dulu, kemudian harus ada kurikulumnya dulu, baru kita buat prodi. Tapi ini kan tidak. Jadi kita ketemunya di tengah. Kalau apa istilah Prof. Akmal itu kita mempersiapkan ini dari dua sisi. Jadi dari atas kita persiapkan, kemudian dibantu semua. Makanya nanti naskah akademik itu bukan naskah akademik Unsri, bukan naskah akademik UI, bukan punya Gama, tapi naskah akademik dokter layanan primer. Dan ini nanti, ini mungkin Prof, kita akan jalan 2 track. Dokter layanan primer ini suka atau tidak suka, Dokter Ratna mungkin ditambahin atau dikoreksi kalau saya salah. Ada 96.000 dokter umum, dokter yang sudah ada sekarang, yang juga akan dilatih menjadi dokter layanan primer, dididik. Kemudian ada yang fresh graduate, yang harus juga kita bangun buat dia sebagai dokter layanan primer. Nah, dua-duanya ini membutuhkan suatu kajian yang beda gitu loh. Makanya di dalam National Board ada istilah masa transisi, ada juga masalah formal, pendidikan formal. Nah, dua-duanya ini dokter sekarang masih digodok, kalau saya tidak salah tanggal 11, 12, 13 nanti bulan ini juga itu adalah final ya Dokter Ratna. Final untuk dokter layanan primer ini, baik itu standar pendidikan, standar kompetensi, standar kelembagaan, dan langsung masa transisi. Ini finalnya tanggal 11, 12, 13. Saya juga belum tahu, mungkin SKB-nya juga akan hari itu juga ya Dokter Ratna. Jadi seperti itu. Kira-kira nasional ini gimana nih? Apa? Ya, ini lagi, kita tergantung, ketidakpastian kan tergantung pada kurikulum pusat dan kolegiumnya yang kalau selama itu belum terbentuk ya ini akan molor. Tapi ini memang betul Pak, ini ada ketidakpastian, tapi tetap harus punya semacam awalan dan akhiran. Nah nih, sehingga ketika dekan menunjuk Bu Maria atau siapa ya, itu mempunyai tadi SK, kan ada SK-nya ya? Ada ya? SK yang dari ini sampai ke situ. Nah, nanti kalau bisa diperpanjang lagi misalnya seperti itu. Ya. Dalam konteks proyek lagi, nanti bisa lihat beli teorinya ya. Itu kan ada, nah nih, untuk apa indikatornya tadi? Pak Sub tahu nggak indikatornya apa? Jadi apa Pak? Indikatornya selesai ya? Itu apa? Apa Pak? Terbentuknya? Selesainya DLP itu. Ya. Nah, yang target waktu itu sebenarnya karena memang harus diberi batasan karena nanti kaitannya dengan pendanaan kan. Ya. Kalau kita membuat satu proyek kita harus tahu ininya karena kaitannya dengan dana nanti besar sekali. Jadi ini sekali lagi ini salah satu hal yang menjadikan hidup bisa lebih mudah kalau kita memahami konsep project management. Walaupun juga tadi tergantung juga pada siapa orangnya. Tadi ini juga masalah krusial. Kalau susah mencari orang yang mengelola project tadi, wah salah pilih orang itu juga problem Pak. Jadi yang megang proyek kan orang dalam Pak. Iya. Dana nggak terlalu masalah. Iya. Kalau orang luar kita kan harus mikir dananya. Kalau dia molor dananya nambah lagi. Iya. Oke. Ada lagi? Muntah? Iya, sama. Kalau kami waktu itu di FKUI kurang lebih hampir sama seperti ini. Kita mentok begitu mau menerjemahkan menjadi kurikulum karena nggak ada standarnya, nggak ada standar kompetensinya. Nah pada waktu itu kami akhirnya memutuskan bahwa teman-teman yang bergerak di bidang dokter layanan primer ini harus membuka, mencairkan suasana sedemikian rupa sehingga standar kompetensi dan standar pendidikannya ini, DLP-nya ini muncul gitu loh Pak. Jadi kan gini, waktu kita udah di internal kita, di fakultas, kita sudah menyusun segala sesuatunya dengan baik, mentok karena nasionalnya belum jalan gitu loh. Nah akhirnya yang kita kerjakan adalah terpaksa mereka kan tidak bisa melanjutkan ini. Yaitu mereka terpaksa kita bilang simpulnya di mana? Simpul yang menyebabkan terhambat itu di mana? Ternyata letaknya adalah di nasional begitu loh. Nah akhirnya mereka masuk kembali ke kolegium yang tempat mereka bekerja dan dari situ mulai menggerakkan kolegium agar mau membuat draft, ya Bu ya kalau nggak salah begitu ya, membuat draft entah itu standar kompetensi maupun standar pendidikan sedemikian rupa sehingga
pada saatnya ini akan lahir kalau diminta untuk segera cepat jadi. Jadi itu yang dikerjakan oleh teman-teman. Nanti ada lagi teman-teman yang mendesakkan kepada Kemenkes untuk mencoba mengadvokasi Kemkes bahwa ini sebetulnya kerjaan Anda loh, bukan kerjaan institusi pendidikan. Institusi pendidikan adalah membuat standar-standar tersebut dan melaksanakan pendidikannya, tetapi ada kolegium yang masih belum bersatu. Ada perselisihan antara ID dengan entah siapa. Nah, ini tidak bisa tidak kalau bukan pemerintah yang memegang kendalinya. Nah, itu yang kita mintakan kepada waktu itu kepada beberapa teman di Kemenkes untuk ini udah mulai di sebelah sini, itu tugas Anda gitu loh. Nah, akhirnya entah bagaimana ceritanya dikumpulkan juga lah ID, IP dan sebagainya sampai akhirnya terbentuk komisi nasional ya Bu ya. Komisi nasional untuk memulai dari awal kelompok-kelompok kerja untuk menciptakan ini. Jadi menurut pendapat saya ini knowledge management yang bagus juga, bahwa di institusi terjadi keinginan untuk membuat DLP tapi mentok. Nasionalnya nggak bisa bergerak kecuali kita yang minta mereka untuk bergerak. Nah, akhirnya kita nasional itu kan kalau misalnya kita waktu itu saya ditugasi untuk membuat RPP tentang DLP. Rancangan peraturan pemerintah untuk membuat DLP. Ya kita buat bersama-sama. Tetapi adanya DLP itu, adanya PP tentang DLP, PP tentang pendidikan dokter layanan primer. Even ada PPI tersebut, program studinya tetap tidak akan bisa terbentuk karena kita nggak punya standar kompetensi dan nggak punya standar pendidikan, apalagi kolegiumnya, gitu loh. Jadi akhirnya kita berpikir dari nasional ini yang harus menggerakkan. Oke, ada faktor yang tadi eksternal yang tidak pasti, Pak. Ya, tadi yang Pak Sugiarto katakan tadi ya. Jadi memang sekali lagi ini proyek itu selalu ada seperti ini. Nah, saya nggak tahu bagaimana nanti yang tadi yang Pak Teguh katakan ada IO-nya nih ya. Apakah kelompok-kelompok, saya yakin di semua FK nanti ada, kita lihat ada berapa ya, ada 4 atau 5 FK itu memang punya pokja atau semacam tim yang untuk DLP ya. Tapi semua tergantung pusat yang macet ini, betul ya. Nah, apakah nanti yang 5 atau 4 FK ini kemudian bersama-sama akan membuat dorongan ke pusat, ini nanti kita bisa lakukan ya. Oke, jadi dari segi manajemen project ini termasuk project yang dalam tanda kutip itu uncertainty-nya tinggi sekali nih, apa? Karena ada faktor luar yang tidak pasti, uncertain. Tapi di samping ini Pak Sul, di samping ini kan ada project-project lainnya Pak di FK Unsri Pak ya, yang selain ini ya, yang lebih kita kendalikan ya, misalnya program project pengembangan gedung ada ya, atau kurikulum sendiri nggak ada ya. Tapi kalau nggak salah sedang bikin gedung besar Pak ya, FK Unsri. Oh iya, rumah sakit itu. Oh rumah sakit. Rumah sakit yang dari Unisula, mana? Sama Unisula. DLP juga mengembangkan. Ya. Ya. Timnya itu juga dibentuk dekan ya. Nah, diberi waktu, anggaran atau hanya timnya? Ya. Ya. Oh ya. Ya, oke. Di Unila itu sudah dibentuk sama seperti yang lain, sudah dibentuk tim. Saya ketua program secara keseluruhan. Sebetulnya kita Unila ada 4 yang sedang dikerjakan. Pertama PPDS Objin, lalu yang kedua kesehatan masyarakat, yang ketiga DLP ini, yang keempat farmasi. Nah ini terkait dengan DLP ini memang sama seperti yang lain, ada masalah di kurikulum dan lain sebagainya. Kalau tim kita sudah dibentuk.
Namun saya punya masukan, Prof. Sepertinya di UI itu ada dokter keluarga, ya dokter siapa saya lupa ya, PDKI dulu, dokter, ya apa bedanya dengan dokter keluarga ya, Prof? Karena saya lihat kayaknya sudah ada yang membuka program itu gitu. Karena kalau saya lihat mereka lebih siap dibanding DLP ini. Lalu DLP ini saya sendiri menjadi, ya tapi nggak tahu di nasional nanti diputuskannya seperti apa gitu. Karena ini yang dokter keluarga sudah jalan, tiba-tiba ada DLP dan sebagainya. Apakah memang dokter keluarga ini yang sudah siap atau memang bagaimana? Terserah. Kalau dari Unila sendiri hanya sampai segitu laporannya, Bro. Ya. Jadi Bu Mara menyatakan bahwa sudah ada kegiatan yang persiapan-persiapan ya. Nah nih, persiapan-persiapan termasuk wahana ya. Ya. Kemudian juga dosennya gimana kira dosennya? Dosen. Nah ini, dosen sudah siapan juga. Ya. Ya, tadi pagi juga ada rapat di UGM juga saya ikut juga. Pernah nggak membayangkan bahwa dosennya itu nanti juga ada semacam dalam tanda kutip doktiknis ya. Jadi di LP ini oleh bagian IKM, tapi dosennya juga ada misalnya kepala puskesmas yang menjadi dosen di situ, atau kepala klinik layanan primer yang juga di dosen luar biasa. Ada itu. Ya. Nah. Oke, ada Jasnan ya. Baik ya. Terima kasih. Kalau kondisi di tempat kami memang ada tim yang kita baru bentuk, tetapi tadi kita memang ingin melihat faktor eksternal lebih menentukan, terutama adalah dari kebijakan-kebijakan JKN nanti. Dan mungkin ketika kita berpikir makro, nanti Kementerian Kesehatan tuh gimana untuk melanjutkan JKN ini, karena ini produknya nanti yang jelas adalah dari program BPJS JKN itu. Nah, ketika nanti Menteri Kesehatannya sudah berganti, kita juga ingin melihat situasi makro, karena ketika kita bicara proyek ada akhirnya, dari awal ada akhirnya, itu memang nanti dampaknya itu sementara gitu, Prof. Sehingga sementara yang kita keluarkan itu mungkin biaya yang terlalu besar untuk hal yang insidental tadi. Apakah kita perlu memikirkan suatu yang jelas gitu, baru kita melangkah yang lebih pasti lagi. Nah ini kira-kira ketika kita membahas proyek itu perlu nggak kita pertimbangkan ini ada sesuatu yang pasti yang akan kita peroleh nanti dampaknya. Kita harus betul-betul membedakan, Mas Mustafa. Coba kita lihat yang itu ya, yang teorinya mengenai apa yang disebut sebagai kegiatan yang proyek atau yang rutin. Ya, coba turun Mas. Bisa dilihat di situ ya. Jadi terus bicara. Ada kegiatan yang sifatnya sudah rutin. Jadi seperti ini ya. Nanti kalau ada departemen tadi apa? Namanya apa? Community Medicine ya. Namanya apa namanya? IKM yang dan KP ya. Ya. Nah, dia kan yang nanti secara rutin akan memberikan semacam tugasnya atau rutin ya. Tapi ini adalah suatu awal ya. Yang dikelola oleh sebuah manajemen proyek yang dibentuk untuk ini. Nah, pertanyaannya sekarang apakah selain kegiatan DLP ini ya, program-program apa yang perlu diprojekkan tadi? Nah, ini jadi masalah keputusan juga. Apakah semua kegiatan akan diprojekkan? Nah, ini yang menarik karena di dalam anggaran itu biasanya ada dua macam anggaran ya. Anggaran rutin ya, sama anggaran investasi ya. Nah, sering sekali kita tidak bisa bedakan mana rutin mana investasi ini. Nah, biasanya juga kalau yang investasi yang dalam RKAT juga kita bisa kelompokkan yang investasi yang mana ya, itu perlu diprojekkan supaya jelas. Nah, dan ini kan seperti investasi toh ya, juga investasi untuk membentuk sesuatu ya, atau investasi untuk bikin gedung paling gampang. Gedung itu kan biasanya ada pimpro toh, pimpinan proyek bikin gedung ya. Nah, dia ada waktu setahun atau 2 tahun atau mungkin 3 bulan bikin fisik tadi. Atau misalnya proyek untuk membangun lab, bisa nggak? Lab tertentu, kita bangun dalam waktu 2 tahun. Setelah jadi, serahkan pada rutinnya pada ini,
Nah, nih sekali lagi, ini pertanyaan tidak bisa dijawab sekarang, tergantung pada konteks masing-masing. Seni juga ada di sini, seni. Kira-kira ini pantas nggak diproyekkan tadi? Nah, memang ada Jawa yang penganut begini, untuk para pemimpin juga, yang kecil-kecil pun kita bikin proyek, supaya yang muda-muda itu bisa latihan, paham ya? Misalnya ada proyek 2 bulan atau 3 bulan, kita 3 bulan selesai kita bikin proyek. Kita tunjuk dosen-dosen muda atau bahkan kalau perlu tenaga kependidikan loh. Jadi itu bisa juga jadi manajer proyek. Dia diminta untuk menyelesaikan ini dalam waktu 3 bulan, ini, report dengan baik. Ya, jadi mulai dari yang kecil, sampai nanti besar. Nah ini, bisa Bu ya, nanti. Oke, itu ada di situ semua ya. Yang ke arah itu Pak, operasional ada di sana semua. Nah, ada faktor eksternal yang uncertain tadi ya, sangat-sangat tinggi ya. Tapi tentunya 5 FK atau berapa FKA ini bisa menekan pusat untuk cepat ini supaya jadi, kalau enggak ya semua akan macet. 12 FK apa? 12 yang terlibat ya. Tugasnya Bu Marian. Oke, sudah. Kalau sudah kita akan masuk sedikit ke proyek dari FK UGM mengenai, bukan yang itu, bukan yang itu. Salah. Nah, ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ini kita mau mencoba untuk share terkait dengan apa yang mau kita jajaki dengan Unibro UB Malang, di mana kami pada waktu tanggal 18 Agustus itu kami bersama dengan pakar dari Iowa juga datang ke UB ke sana dalam rangka juga untuk pengembangan DLP. Jadi pengembangan yang DLP ini mungkin pengembangan multisenter pendidikan DLP. Jadi kita mau mengembangkan pendidikan dokter layanan primer terus sekaligus mengembangkan multisenternya. Nah ini yang kita problem yang ada, kita pelayanan untuk gatekeeper pelayanan kan primer kan kita kurang berjalan bagus. Kemudian rumah sakit tidak mampu menampung lagi, ini konsepnya dan sebagainya. Yang poin yang penting itu after 2015 sehingga eksodus mungkin dokter luar negeri ke sini yang sekarang angkanya sudah 1.500 kalau tidak salah masuk di sini. Nah, itu sudah angkanya sudah jelas tuh. Kalau tidak salah itu. Nah, kemudian kita sendiri pendidikan meluluskan sekian banyak setiap tahunnya di 54 FK kalau tidak salah. Undang-undang DLP secara spesialis sudah ada, tuntutan penyelenggaraan DLP, akreditasi yang tadi disebutkan, kemudian kemampuan masing-masing FK terbatas. Kemudian terus, ini kebutuhan kita sebetulnya kan kurikulum nasional yang tadi juga disebutkan bersifat keunggulan bisa nasional dan keunggulan lokal. Yang ini unggulan lokal ini juga komponen yang biasanya 20% yang ada kita punya. Prodi DLP terakreditasi, Nah ini yang jadi poin yang penting, kita mendirikan prodi harus terakreditasi, pusat pendidikan mudah diakses, merata. Lalu kemudian pendidikan efisien, sistem pendukung, ya kemudian kebijakan pengembangan DLP terpadu atau multisenter. Yang ini harusnya ini merupakan proyek bersama untuk pengembangan ini mestinya ke depan. Terus ya kemungkinannya 2015-2016 uji coba prodi DLP di beberapa FK yang terakreditasi A, kolegium dan kurikulum sudah terbentuk, perlu persiapan sumber daya pendidikan, wahana pendidikan, manajemen sistem pembelajaran, dan perlu jaminan kualitas penyelenggaraan dari Dikti. Kita berharap ini kerjasama FK lebih efektif dan efisien di sana antar FK yang kita harapkan. Terus hasil akhir yang diharapkan terbangunnya suatu pengembangan DLP multisenter. Kemudian akses proses pembelajaran, kemudian manajemen penyelenggaraan menuju kualitas pendidikan yang serentak, menyelesaikan masalah pendidikan dan menyelesaikan kebutuhan DLP. Jadi pintu masuknya standar ini bisa masuknya bisa dari mana-mana, kemudian lulusnya terstandar di situ dan ini yang kita kegiatannya, koskapnya atau residensinya bisa di berbagai tempat yang ada. Terus kriteria keberhasilan kita berharap bahwa penyelenggaraan yang terakreditasi terukur, berkualitas dan berkelanjutan. Ini poin yang kita kembangkan dapat diselenggarakan di center terdekat atau multisenter dengan wahana yang berkualitas, sistem pendidikan dan pembiayaannya jelas, dukungan kebijakan yang kuat, terintegrasi dengan pengembangan pelayanan
kesehatan primer. Ya, ini ada semacam PKS yang kita kembangkan dengan tingkat dinas provinsi maupun dinas kabupaten kota di sini. Kalau yang IP seperti ini kan berarti IP membayari ke sini toh. Yang nanti kita akan coba bahas seperti yang tadi Pak Wahyu dikatakan ya. Jadi ini antar FK itu ya, itu bikin semacam konsorsium ya. Jadi ketika ingin supaya tercapai tujuannya, mereka juga akan share tadi. Tadi yang Pak Teguh katakan ada IO-nya, ada semacam pengelolanya tadi. Paham ya? Ini agak beda dengan IP membayari tadi, yang Pak Tri tadi. Yang di sini itu 12 itu sepakat bersama misalnya. Karena kita juga dalam FK saya juga butuh pengembangan, kami mau share, tapi hasil pengembangan bersama itu akan jadi milik bersama. Misalnya tahun depan untuk kelompoknya yang DLP ini, ya ada mungkin nggak 12 ya, 10 fakultas yang mau gabung. Ya, bayar masing-masing 50 juta. Kalau ada meeting ya bayar sendiri gitu. Tapi tujuan bersama itu ditetapkan. Nah, ini beda dengan tadi ya, yang model seperti yang sekarang kita HPEC ini. HPEC kan seperti ini modelnya. Nah, saya nggak tahu Pak Tri dari mana uangnya, dari IP tadi. Itu juga mungkin juga seperti ini. Ya, mungkin uangnya dari Dikti masuk IP nyumbang sana. Tapi kalau yang ini dari anggota, iya. Betul, Pak. Uangnya dari anggota ya. Saya kira memang ini juga yang nanti kita ber-12 FK ini Prof, sebetulnya harus bicara masalah uang juga nantinya gitu loh. Itu bayar sendiri Pak ya? UGM bayar sendiri, UGM bayar sendiri. Ya, itu karena kita sebetulnya implementasi yang kita siapkan adalah implementasi dari National Board yang mau diproduk itu apa, itu implementasinya itu kelihatannya nggak gampang kalau itu dilakukan sendiri. Sehingga mungkin kita di anggaran di bawah itu coba anggaran itu kita pihak-pihak terkait itu yang ini, dan kita harapkan Kemenkes atau Dikti itu sebagai juga support kalau itu ada, tapi setidaknya pihak-pihak terkait itu UGM juga atau UB juga bisa mengembangkan. Dan penugasannya kita berharap nanti jangka pendek itu UGM mengembangkan keunggulan pembelajaran DLP layanan primer, itu difokuskannya di situ. UB mengembangkan keunggulan DLP di layanan sekunder, itu di gawat darurat dan sebagainya. Kemudian ada pihak yang lain itu Iowa memang kerjasama dengan UGM sudah lama, itu akan membina dua ini. Ini sharing expert nanti dengan pihak internasional. Dan jangka panjang kita berharap nanti dalam melakukan ini sudah masuk ke area nasional maupun internasional di situ, sehingga kita sudah pihaknya sudah diharapkan berkompeten di tingkat internasional juga. Saya kira mungkin itu kita berharap kita masuk di ranah implementasinya nanti, kira-kira gitu. Terima kasih. Di sebuah universitas atau di fakultas kedokteran dengan akreditasi A, dan kita mengambil substansinya atau topik pembicaraan kita adalah dokter layanan primer. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah sebetulnya saya melihat bahwa setiap universitas itu sudah mencoba melakukan dengan sebaik-baik mungkin usaha-usaha agar mereka memiliki program studi dokter layanan primer. Semuanya bergerak begitu loh. Tapi kalau saya perhatikan ada pergerakannya yang rada aneh. Bergeraknya itu di lingkaran masing-masing. Sini bergerak, sini bergerak, sini bergerak. Di nasional ada juga pergerakan gitu loh. Tapi yang menjadi permasalahan, pergerakan nasional ini bukan tidak menyebabkan, bisa tidak berkaitan erat dengan pergerakan yang ada di institusi masing-masing gitu loh Pak. Padahal tadi kita bilang, ini suatu program pendidikan yang baru, yang belum pernah kita buat gitu kan ya Pak ya. Jadi setiap institusi bereksperimen. Tentu saya bilang bereksperimen karena standar belum ada, standar kompetensi belum ada. Namun saya khawatir kalau kita masing-masing bergerak sendiri-sendiri, tidak terkoordinir dan tidak saling belajar, itu kita bisa berkompetisi Pak, ya kan? Ya. Saya nggak tahu nih Bapak bikin apa, tapi saya lihat oh ini bagus nih. Habis gitu kan dengan otak jelek saya pasti saya bilang wah kita bikin yang lebih bagus nih dari ini. Nah, saya berharap di kedepan hari itu kompetisi-kompetisi memang sebetulnya
tetap harus ada dan baik. Tetapi harus juga kita melihat ke depan bahwa ada sesuatu yang harus cepat dibuat, harus bagus dibikin, dan dalam waktu cepat harus banyak dibikin. Nah, kalau saya ingin menanyakan juga bagaimana ya caranya supaya kita bisa bekerja sama semuanya, berkompetisi dalam arti kata positif, tapi nggak sendiri-sendiri gitu loh, bro. Ini kalau seperti ini saya nggak bilang ini jelek atau ini bagus, saya nggak merasa punya kompetensi untuk melakukan itu, tapi ingin mengatakan bahwa ide-ide teman-teman untuk bekerja sama UGM dengan UB itu kan sesuatu yang bagus, tetapi nggak bisa di-share dan nggak bisa ditangkap sebagai suatu proyek nasional misalnya gitu loh, Prof. Bahwa ada nih 2 universitas bisa bekerja sama membentuk satu program studi begini caranya. Nanti teman di Sriwijaya berbuat lagi sesuatu yang ide baru lagi, ide lain lagi. Nanti teman-teman yang di UII misalnya, wah ini begini, oh bikin lagi yang lain. Jadi akhirnya kita merasa masing-masing mempunyai suatu program studi yang paling bagusnya, tapi belum tentu itu loh. Nah ini kita bagaimana? Yang A kan nggak boleh seperti itu sebetulnya ya Pak ya. Kita belajar program mengelola proyek di internal, tapi kita semua A itu selalu mempunyai gangguan entah rangsangan dari luar untuk berfungsi sebagai AGA gitu loh. Nah ini bagaimana bagusnya kita bisa bekerja sama. Yang UGM itu kita punya 10 perguruan tinggi yang ada di Jogja dan Jawa Tengah yang ada di situ. Sama Undip Group itu kira-kira punya 10. Sehingga pengembangannya konsepnya multi center. Sebetulnya ini contoh untuk bagaimana kita pendekatan awal. Satu UBI dengan UGM. Kita juga ada pendekatan dengan Aceh, dengan Syakwala, dan pendekatan dengan NTT dan sebagainya. Intinya kita menawarkan bahwa kita itu punya kerjasama juga dengan internasional, expert dokter layanan primer kalau di sana family doctor atau dokter spesialis emergency dan sebagainya. Ini expert ini Mbok Yao juga bisa teman-teman yang lain, perguruan tinggi yang lain bisa menggunakan untuk ini. Sebetulnya karepe gitu, maunya gitu. Terima kasih. Jadi tadi yang dimaksud Bu Ratna memang ini kan kelompok FKA ya. Nah FKA sendiri tadi yang disebut Pak Teguh juga punya semacam topik-topik ya yang mungkin bisa dibahas ya. Nah untuk what next-nya itu memang topiknya salah satunya di LP ini penting sekali ya. Kemudian juga nanti PPDS 2 barangkali kita lihat nanti malam ya. Nah khusus untuk di LP ini memang pertanyaannya begini Pak, apakah kan FKA kan menjadi pembina yang tadi yang kata Pak Wahyudi pembina untuk daerahnya yang BBB istilahnya ya. Nah apakah yang A itu perlu membuat semacam forum khusus ya untuk DLP ya, khusus DLP, tapi tadi yang tidak tergantung dana yen ono tau ya, kalau ada ya. Dana proyek itu termasuk dana yen ya, tahu ya, yen ono, yen disetujui ya. Nah artinya ini Bu Maria sebagai koordinator tadi, saya cuma khawatir itu terus saya gini Bu, kalau itu dana dari misalnya Dikti atau IP tadi itu banyak uncertainty-nya, banyak yen-nya itu. Kalau jadi bahasa Jawa Gojek itu bergurau itu pakai yen ono kalau ada, kalau disetujui, kalau tidak dipotong, kalau tidak diinikan, jadi kalaunya itu banyak. Nah, balik ke apakah mungkin yang tadi Bu Ratna katakan ya, ini ada forumnya DLP untuk FKA ini, tapi forum itu atau forum ini itu bukan yen tadi. Kita bisa kendalikan sendiri. Artinya apa? Ya kita sepakat misalnya untuk tahun depan kita ada kegiatan yang DLP dengan mungkin bikin ada web khusus untuk ini, ada pertemuan 2 kali ya, masing-masing kemudian akan menganggarkan di RKT masing-masing, termasuk mungkin akan menunjuk satu IO tadi yang Pak Teguh katakan untuk mengelola 12 ini. Tapi ini yang kita sebut konsorsium, uang dari kita sendiri dan tidak tergantung tempat lain. Nah ini yang sehingga nanti idenya seperti UB dan UGM itu bisa dibahas bersama di pertemuan tadi ya, atau mungkin dari UI juga ada lagi. Akhirnya semua akan bisa sharing pengalaman gitu. Yang datang ke sini memang membantu kita untuk mengembangkan dokter layanan primer yang ada. Ya kita berharap juga di universitas lain itu juga bisa menggunakan ini, bisa sharing
Ya, setidaknya sharing expert dan sebagainya ini sudah kita lakukan bertahun-tahun dengan pihak luar. Oke, nanti kita ini jadi kita ID dulu ya karena waktu sudah sore. Jadi ini satu titik yang tadi Pak Teguh katakan ya. Kalau kita nanti ke depannya tuh mau membahas ini untuk empirik pengalaman kita itu harus ada semacam kebersamaan lagi. Jadi tahun depan kan ini semua digadaikan ya. Ini gunanya eksekutif meeting itu seperti ini. Karena dalam pertemuan ini sudah siap, oh ya tahun depan kita akan kumpul untuk DLP, khusus DLP loh, nggak campur lainnya ya. Sebetulnya kita se-Indonesia ini punya tugas untuk menghasilkan dokter layanan primer. Kemudian kita di dalam AIPKI bersama-sama agar tercipta kolegium, menghasilkan standar kompetensi dan standar pendidikan. Dan kemudian nanti teman-teman bisa mengimplementasikannya, membentuk kurikulum dan program studi gitu ya, Pak ya. Namun kalau saya perhatikan sebetulnya pekerjaan besar ini nggak bisa digarap sendiri-sendiri gitu loh. UI sendiri, kemudian UGM sendiri, Unsri sendiri, kemudian nanti kita saling berkompetisi mana lulusan yang paling bagus, kan tujuan kita nggak begitu ya. Kalau yang mungkin yang lain-lain mungkin seperti itu, tapi kita mestinya nggak begitu. Nah jadi barangkali akan sangat bagus Pak. Kalau dari hasil pertemuan ini, hasil PPI ini salah satunya itu forum dekan untuk mensukseskan, terlaksana dan menghasilkan dokter layanan primer gitu loh. Nanti pertemuan yang tadi Pak Laksono katakan ada organisasinya, ada uang yang kita share bersama-sama, ada program yang kita jalankan bersama-sama, ada expert yang kita share bareng gitu loh Pak. Sehingga kelak di kemudian hari A dan A ini ya memang tugasnya untuk negara gitu loh Pak. Kan bagus sekali kalau kita punya pemikiran-pemikiran yang seperti tadi gitu ya. Kalau saya lihat sih upaya yang dilakukan oleh AIPKI ini memang ya membuat suatu konsep, karena memang ini kan seolah-olah cuman terminologi seperti ini, pokoknya begini tapi nggak tahu jalan mau kemananya itu. Sehingga saya kira memang yang dilakukan, saya kira yang sudah UI itu ada kursus-kursus, UGM juga punya kursus-kursus, itu kan suatu upaya-upaya dari institusi untuk menjawab tantangan itu. Mungkin karena jalannya itu tidak bersama-sama sehingga kan ada variasi. Nah, jangan sampai variasi-variasi yang masih awal ini tidak kita akomodir untuk kita jadikan satu sampai akhirnya tidak bisa menyatu lagi pada saat sudah terlalu jauh gitu loh variasinya. Dan saya melihat ini sebagai satu permulaan yang bagus, jadinya mungkin dari AIPKI ini lebih kepada konsep dan bagaimana sampai tadi dokumen kurikulum, terus kemudian ya itu konsep ininya seperti apa, ke konsorsium itu bagaimana, mungkin itu adalah di wilayah itu, sedangkan dari institusi ini mulai memikirkan how to implement it dan bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan itu secara efisien. Jadi saya kira itu bisa merupakan satu hal yang saling bersinergi. Jadi tidak seberangan saya kira. 12 FKA ini, bagaimana caranya? Ini nanti besok siang kita bahas lagi. Apakah mau konsorsium atau bagaimana? Tapi nanti malam kita akan membahas mengenai PPDS 2. Nah, ini yang akan banyak ke arah internasional nih. Kalau DLP itu cenderung ke arah domestik ya. Tapi PPDS 2 ini kalau kita gagal di sini ya mungkin kita akan diserbu oleh sub spesialis yang datang ke Jakarta, Medan, Surabaya ini, yang ahli-ahli cancer, ahli-ahli bedah jantung, ahli-ahli macam-macam yang sangat-sangat pengen masuk ke Indonesia. Ya, ini oke. Saya kira ini kita break dulu, kita kumpul lagi jam berapa Mbak? Makan setengah 7 ya? Jam 7, setengah 8 sini? Iya, 7 makan malam. Setengah 8 ya, setengah 8. Makan di restoran di bawah ya. Iya, ya. Iya, welcome. Nanti pembicara utamanya nanti Pak Dani ya, untuk PPDS 2 nih. Untuk ini kita sudah mau break dulu Pak nih. Ya. Ya, jadi intinya kita membahas DLP. Memang DLP ternyata ada proyek di tiap fakultas itu ada. Cuman ketidakpastiannya tinggi karena ada unsur pusat yang sampai sekarang tuh belum jelas-jelas bagaimana polanya, tapi sebagian sudah sepakat bahwa
walaupun menunggu, tidak menunggu diam-diam, tapi menyiapkan berbagai macam hal, termasuk wahana pendidikan, SDM dan sebagainya, bahkan tadi UB dengan UGM juga macam-macam hal yang juga disiapkan. Tapi semua masih menunggu kolegium yang kalau bisa juga dipush oleh kelompok FKA ini supaya cepat membuat keputusan mengenai kurikulum dan sebagainya. Oke, kita break dulu, kita ketemu lagi jam 7:30 setelah makan siang. Sekian dan terima kasih.